Oke. Udah. Hmm. 3, 2, 1, setengah, seperempat, seperdelapan. Buan, Cak. Enggak, Krista kayak nggak sabar itu Ayo. kayak I'm ready, come on. Aku berdiri dari tadi. Ada berapa menit? 1 jam berlalu. Oke, ya kita Oke, mulai. Jadi kita 1 minggu ini kan nggak ada suara ya. Kita podcast gue Kristen kan nggak rekaman apa-apa nih. Ya, soalnya satu rekan kita, Andrew, lagi ada kesulitan ya, halangan untuk rekaman. Dan menurut episode yang lalu kan, Andrew emang munculnya di episode 10. Jadi dia belum muncul di episode yang pertama ini. Nah, tapi kita kehadiran satu, ya, di episode 10 baru muncul. Nah, ya. Karena Andrew berhalangan, jadi malam ini kita ada satu teman, ya, namanya siapa? Halo. Kenalin namanya Jessica. Jessica. Halo. Halo, Jessica. Ya. Halo Krista. Halo Kevin. Jadi malam ini ya, Beauties and the Beast ya. Ya, Beauty and the Beast. Si buruk rupa dan ya para beauties. Jessica sekarang lagi buka apa, Jess? Lagi buka usaha franchise di ayam goreng. Namanya Chicken Ink. Terus juga jualan. Promotion kalian. Kalian. Iklan. Yeah. Baru 2-3 bulan sih. Oke. Kita hari ini mau ngobrol apa nih? Ya, ini menurut skrip ya, Ya, jadi memang karena pandemi kayak gini kan, ini kesempatan baik ya, kita yang work from home. Gak tau nih kalau Jessica buka usaha gitu, harus ke tempat atau tetap from home? Oh, tetap from home. Soalnya kan di sana udah ada 3 orang. Jadinya bisa ditinggal. Jadi ya lebih banyak waktu. Ya, jadi karena kita from home nih kan, harusnya kesempatan yang baik ya. Jadi buat yang biasanya kerja ke kantor, waktunya biasa habis di jalan. Nah, cuma karena sekarang from home, jadi waktunya yang habis di jalan itu, apalagi buat kita ya yang ngakunya gue Kristen tuh, bisa dipakai untuk hal-hal yang berkaitan dengan gue Kristen. Misalkan baca Alkitab, atau berdoa gitu ya. Nah, tapi minggu lalu ya, Krista ya, kita adain survei itu. Ternyata masih ada orang Kristen yang ternyata belum pernah habis baca Alkitab. Nah, jadi di episode kali ini kita akan bahas sama-sama. Jadi, orang yang ngakunya gue Kristen, tapi belum pernah habis baca Alkitab. Gitu. Iya. Kalau Krista ada Kayaknya pernah banyak belum? ya. Kalau aku pribadi udah pernah sih Alkitab. Tapi kalau ingat-ingat, sebenarnya baru-baru aja sih sangat Alkitab itu waktu kuliah. Karena waktu itu aku tinggal di kayak asrama Kristen yang gimana ya, yang teman-temannya juga mendorong aku buat baca Alkitab. Dan aku udah Kristen dari SMP, tapi karena ya nggak pernah bisa ngabisin Alkitab sampai kuliah itu tadi. Itu pengalaman. Kalau Jessica udah pernah belum, Jess, habisin baca Alkitab?
Udah pernah, cuman kalau aku kan dari kecil Kristen, jadi ya dari kecil disuruh orang tua baca Alkitab. Cuman untuk perjanjian lama baru pernah 2 kali selesai. Kalau perjanjian baru sudah berapa kali mungkin Berkali-kali bisa. ya. Tapi ya perjanjian lama sih Eh, sulit ya. Untuk tahun ini aja mau mulai lagi perjanjian lama sampai sekarang masih di keluaran. Jadi stuck. eh. Nah, keluar. Iya, keluar. Oke, jadi untuk bahas kali ini tuh sebenarnya ada 6 case nih. Jadi saya udah kepoin internet, juga dengerin beberapa YouTube gitu, berkaitan tentang membaca Alkitab sampai habis. Nah, ada 6 case, cuma karena waktu kita nanti bagi jadi ini ya 2 part. Nah, yang kali ini kita akan bahas Ya. 3 case. Oke, jadi case pertama adalah demikian. Ya, ding 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 ding. Nah, jadi yang pertama itu ini case pertama ya. Jadi ada orang setelah dia beroleh selamat, nah, jadi dia sudah officially Christian gitu. Nah, dia mulai terdorong nih untuk baca Alkitab sampai habis. Nah, tapi faktanya mereka tuh nggak pernah habis-habis baca Alkitabnya. Tadi kalau kata Jessica kan, di keluaran terus, nggak keluar-keluar. Nah, ada juga orang yang tipe gini itu selalu punya resolusi di awal tahun. Pokoknya tahun ini gue harus habisin Alkitab. Nah, tapi ternyata resolusi hanyalah resolusi. Alias, ya di Desember ya nggak pernah habis baca Alkitab. Nah, menurut kalian gimana tuh? Menurut aku, Hmm. ini pengalaman juga sih ya. Jadi pernah ngalamin juga. Awalnya terdorong buat baca Alkitab juga jadi satu resolusi awal tahun. Kenapa kok resolusi awal tahun? Karena tiap akhir tahun itu aku selalu ikut yang namanya retreat. Jadi di retreat itu pasti kayak ada namanya kamu mau apa sih, perbaikan apa yang kamu mau lakukan di tahun berikutnya. Salah satunya adalah buat baca Alkitab. Dan ini waktu aku remaja ya. Nah, waktu itu tiap tahun itu pasti bakal ya punya resolusi untuk baca Alkitab. Oke, aku tahun ini harus selesai ini. At least perjanjian baru lah ya. Tapi nggak pernah jadi kenyataan sebenarnya. Karena sama kayak tadi dibilang cuma jadi resolusi awal tahun, paling bacanya cuma awal-awal doang ya kan. Mungkin sebulan awal doang, setelah bulan berikutnya udah nggak baca lagi gitu kan. Kembali ya, merasa ya udah gitu kan, udah lewat gitu. Itu pengalamanku dulu. Iya, benar. Kalau pengalaman aku sih seringkali juga mirip ya. Di akhir tahun pasti ada resolusi untuk tahun depannya selesaiin Alkitab. Aku sendiri sih pakai jadwal yang setiap hari harus baca apa supaya setahun itu selesai baca Alkitab. Kadang ambil yang setahun sekali, kadang ambil yang 2 tahun sekali selesai. Cuman pengalamanku seringnya ketika mulai kendor tuh, misalnya kira-kira bulan Maret, April udah mulai bolong-bolong, itu seringnya oke deh hari ini mau ngejar ketinggalan kemarin, hari ini baca dua porsi. Cuman pas di harinya malah karena tahu ada 2 porsi jadi makin males, terus makin numpuk, akhirnya jadinya ketika mau baca lagi jadi lupa sampai mana ya. Itu paling ini sih ya, faktor paling bikin sering gagal per tahunnya. Cuman aku pernah denger tipsnya kayak gitu, jangan karena ini udah ketinggalan dari jadwal nih, jadi kita rangkep 3 porsi 3 hari. Cuman aku pernah denger kalau misalnya kita ketinggalan, tetap aja kita harus baca ya porsi 1 hari aja. Karena kalau kita baca terlalu banyak juga, misalnya kita baca 15 pasal, takutnya nggak ada yang masuk kan. Jadi kita tetap harus sesuai dengan porsi per hari aja. Gak usah maksa karena ketinggalan 3 hari. Oh, aku harus baca 3 hari, itu nggak perlu katanya. Nah, terus
Jadi ini kan resolusi awal tahun gitu ya. Nah, namanya kita kan orang muda itu nggak jauh dari sensasi gitu. Kayak anggapnya, ya udahlah tahun ini udah nggak baca. Oke, I have another chance gitu kan. Kesempatan baru di tahun yang baru ini, yakin pasti bisa itu ya kan. Kalau kata ojol kan pasti Iya. ada jalan. Nah, cuma ternyata sensasi itu kayak mungkin bertahan cuma 2 bulan gitu kan, 1 bulan. Terus sekarang ngerasa, aduh seminggu udah lupa baca, ya udahlah nggak usah deh, nggak usah baca gitu. Nah, jadi kan masalahnya kan Iya, sebenarnya kan betul. di konsistensinya itu. Nah, kalau dari kalian ada nggak sih maksudnya Iya, cara biar tetap konsisten gitu maksudnya? tetap konsisten ya. Iya, iya. Kalau dari aku ya, untuk konsisten itu, kalau pengalaman aku pribadi susah ya. Jadi karena aku orangnya nggak konsisten gitu kan, apalagi soal baca Alkitab Mhm. gitu. Karena aku sendiri nggak suka baca kan artinya, jadi nggak bisa konsisten buat baca. Nah karena itu Hmm. belakangan ini sih baru sekitar 1 bulan ini, karena selalu gagal ya kan, bukan selalu gagal sih, sering kali itu gagal untuk baca Alkitab itu bisa yang tiap hari pasti baca. Jadi kayak akhirnya aku bikin satu pembacaan sama temen, dimana kita bakal bisa saling ingetin. Jadi kan kalau misalnya aku lupa nih ya kan, dia bakal ingetin. Kalau dia yang lupa, aku ingetin. Dan itu ternyata uh, 1 bulan ini berjalan dengan sangat baik gitu. Jadi kita nggak pernah bolong. Even bacanya sampai malam-malam gitu, tapi kita baca hari itu. Jadi kalau dari aku sih tipsnya itu punya rekan buat baca. Jadi apalagi terutama untuk orang-orang tipe kayak aku yang nggak suka baca, harus ada orang-orang di sekitar yang bisa dorong buat baca. Jadi ini Rekan. solusi buat orang-orang yang nggak suka baca ya. Oh Harus iya. ada rekan. Kalau aku ya sama sih solusinya. Kalau aku background-nya suka baca. Cuman kalau baca Alkitab suka susah ya. Misalnya baca novel sih tetap suka baca. Apalagi webtoon. Baca. Mana pecinta webtoon? Iya. Kayak aku sendiri pecahin bukunya Agatha Christie kan, buku novel misteri gitu. Oh Bukunya iya, tebel iya. padahal. Sudah gitu, baru selesai baca, jadi inget, loh kok ini baca nggak kerasa ya, kalau kita kok kerasa ya. Kayak gitu, padahal kan tebelnya mirip ya. Jadinya, kalau aku solusinya juga sama. Untungnya tuh puji Tuhannya, kira-kira sekitar bulan lalu, aku diajak baca sama satu orang, diajak baca, dia bilang, kita baca bareng yuk. Dibikinlah satu grup, isinya 4 orang. Nah, jadi kita setiap hari kalau udah baca, kita harus laporan. Saya sudah baca Oh iya, dan iya sih. dan ayat yang memberkati. Misalnya nih hari ini kita apa? Oh, saya terberkati dengan Matius. Nanti kita tulis Matius berapa ayat berapa. Dengan cara gitu sih. Jadi kan malu juga ya kalau hari itu nggak laporan. Jadinya lumayan bantu Apalagi supaya kalau ketahuan udah ngerit ya. Udah ngerit porsinya tapi nggak iya, laporan. nggak laporan. Yeah. Jadi tetap ya intinya harus ada rekan ya atau lingkungan Iya, yang dukung gitu. Karena kalau sendirian susah ya. betul. Oke, jadi itu case pertama nih. Jadi buat kalian yang dengerin ini atau nonton ini, yang ngakunya kue Kristen tapi belum pernah baca sampai habis, dan kalian adalah tipe apa orang yang itu ya, suka Susah ya. resolusi itu, ya coba cari rekan. Ya, di awal tahun langsung cari rekan. Dan tadi ada yang bilang punya jadwal ya, siapa Krista tadi ya? Bikin, atau siapa tadi? Yang Jadi aku bikin jadwal. bilang, Ah ya, betul. Bikin loh, jadwal. di Google harusnya ada. Kalau kalian misalnya Google jadwal baca Alkitab 1 tahun 1 kali, atau pakai bahasa Inggris, pasti ada jadwalnya. Iya, itu boleh juga. Oke, itu case pertama. Nah, case yang kedua nih. Nah, ini kayaknya sih ini nggak tahu ya antara Krista banget atau Jessica banget. Jadi ada orang waktu mereka tuh mau baca Alkitab. Nah, mereka tuh nyusun strategi dulu nih.
Jadi kayak baca kayak perang gitu. Mereka susun strategi. Nah, apa strateginya misalkan? Bacanya urut nggak ya? Dari kejadian dulu, keluaran, ya kan, imamat, ulangan, bilangan, terus sampai wahyu. Nah, atau strateginya tuh bacanya acak gitu, acak. Jadi ya udahlah minggu ini Matius. Aduh bosan Matius. Besok Yohanes. Aduh Yohanes bosan. Coba deh langsung ke pasal terakhir Yohanes gitu. Iya. Atau maksudnya jadi ini memang tipe orang yang suka strategi gitu, tipe strategi. Atau misalkan hari ini 5 pasal dulu, besok 4 pasal. Aduh 4 pasal gak kuat lah, besok 2 pasal. Dan menurut kalian gimana nih? Jadi ini orang yang tipe strategis. Mau baca tuh susun dulu strateginya. Iya. Ini kalau ngomong strategi ya, strategi baca Alkitab nih. Dulu ya kan, dulu terus ya. Jadi waktu aku sebenarnya ingin ada perasaan ingin baca Alkitab itu baru ada waktu SMA. Sebenarnya waktu SMP itu nggak ada. Tapi kayak gitu, maksudnya mau baca, pertama cuma resolusi doang gitu kan, baca. Nah, waktu itu ada kakak gembala gitu kan, ngingetin, kalau kamu baca, jadi dia kasih strategi, kasih tips gitu kan, supaya kamu bisa baca. Nah, yang pertama itu dia kasih cara atur waktunya, misalnya nih, oke, aku jam 10 ya kan, jam 10 aku baca. Pokoknya aku kasih waktu 15 menit buat baca. Ya 15 menit itu bakal baca. Jadi terserah kamu mau baca. Karena waktu itu bacanya perjanjian baru sih. Jadi langsung baca dari kitab Matius. Baca 15 menit. Ntar kalau 15 menit itu habis, ya udah stop sampai situ. Nah, ada juga yang waktu itu kakak gembala ngasih tahu, oh bacanya per pasal aja. Jadi misalnya konsisten nih, sehari 2 pasal atau 3 pasal gitu kan. Nah, tapi sebenarnya dari tips-tipsnya mereka tuh nggak pernah berhasil di aku. Sampai nggak pernah berhasil. Jadi aku lakuin ya kan, sekali, 2 kali. Tapi nggak bisa, nggak bisa konsisten gitu kan. Nah, terakhir ini ya, aku pakai sistem yang kayak tadi Jessica kasih tahu, yang setahun itu kamu mau habisin Alkitab setahun apa 2 tahun gitu kan. Jadi setahun bakal dibagi, jadi setiap hari itu baca berapa pasal. Jadi at least kita tuh kayak, nggak tahu sih kalau dengan kayak metode itu, aku merasa aku punya goal gitu kan, aku baca Alkitab, oke, setahun aku bakal selesai nih perjanjian baru gitu kan. Jadi kayak, ya baca tuh semangat. Jadi kayak buat tabel gitu kan, tabel, tiap habis baca aku bakal tentangin. Kalau kan kita udah kelihatan nih, oh iya berarti tinggal ini. Jadi kayak seru aja sih. Terus strategiku sekarang dan puji Tuhan masih berjalan. Gitu. Sebelum ke Jessica nih, jadi tadi kan yang penting baca habis gitu kan? Iya. Kalau menurut Jessica nih, jadi oke dong, misalkan orang itu strateginya tuh, Yohanes dulu, kan selesai, habis Yohanes langsung ke Wahyu. Habis Wahyu balik ke Petrus, 1 Petrus Kisah Rasul. Jadi dia buatnya gitu tuh. Kan strategi kan, yang penting habis baca perjanjian baru. Nah, kalau menurut Jessica gimana nih? Karena penting kan habis gitu kan. Iya, make sense sih, strateginya make sense. Cuman menurut aku ya, kalau kayak gitu jatuhnya kita bakal baca apa yang kita suka doang. Karena kan kita maksudnya dia kan jarang ya yang suka baca firman. Kayak aku juga punya temen, dia tuh suka banget Mazmur 91. Apalagi sekarang lagi zaman-zaman corona gini kan, Mazmurnya kan sangat menghibur, atau Mazmur 23. Jadi ya dia baca hari ini 91, besok 23. Besok Mazmur 91, besok Mazmur 23. Jadinya ya pandangan dia cuman mengenal Tuhan yang seperti itu. Padahal kita tahu kan, kita kan Tuhan yang begitu kaya, dia begitu banyak sifatnya, dia itu baik, dia itu kasih, dia itu kan adil benar. Tapi kalau kita baca yang misalnya Mazmur 23, Tuhan adalah gembalaku, ya kita cuma tahu Tuhan sebagai gembala. Padahal kan Tuhan sebagai yang lain-lain juga. Jadi misalnya, kecuali ini dia bisa loncat-loncat tapi dia stabil ya. Tapi yang sejauh ini aku perhatiin,
jarang ada orang yang bisa loncat-loncat tapi stabil bisa selesai semua. Karena ujung-ujungnya pasti dia baca yang dia suka doang gitu. Iya, dan pasti juga Alkitab itu disusun juga nggak sembarangan ya. Iya, Maksudnya kenapa Matius sembarangan. pertama, Markus kedua, terus Lukas, Yohanes, itu juga bukan ini kali ya, nggak iseng juga pasti ya, Kan ada urut yang tujuannya. nyusun manusia. Iya, iya, iya. Iya. Jadi Yang emang, penting urut sih bacanya. Aku juga nggak pernah baca lompat-lompat itu bukan nggak pernah sih, maksudnya nggak nyaranin buat baca untuk Loncat-loncat. kayak lompat-lompat gitu kan. hmm, Karena bakal bingung. Kita nggak tahu. Misalnya hari ini baca Mazmur nih, ntar besoknya Matius, ntar mau balik lagi ke Mazmur nggak tahu sampai yang mana. Bingung Iya. kayak gitu. yeah. Jadi punya strategi itu oke, tapi dalam hal pembacaan tuh lebih baik tadi ya, kayak Krista, dia bikin apa tadi? Apa laporan Kayak Pradi ya? tabel. Centang, ya tabel. Jadi strategi yang kayak gini yang oke ya, tapi yang penting urut ya bacanya, nggak Yang lompat-lompat. Karena kalau lompat-lompat ntar jatuhnya tuh cuma baca yang kita suka gitu kan. Iya. Ya oke. Nah ini case 2. Kita Nah, nggak ngerti kronologinya juga. betul. Kenapa tiba-tiba kalau sampai sini tiba-tiba nanti balik lagi ke belakang. Oke, itu case yang kedua. Nah, case yang ketiga nih. Bentar, mana nih ya? Lihat dulu. Nah, ini case ketiga ini nyambung yang tadi nih. Kalian udah sempat mention. Jadi kan di 1 Timotius 3:16 tuh ya kan kita tahu bahwa firman Allah atau scriptures itu kan adalah hembusan Allah. 3:16 ya, 1 Timotius. Nah, jadi pasti setiap perkataan firman tuh nggak ada yang sia-sia kan, karena adalah hembusan Allah. Jadi itu soal kita bernafas, betul kan? Jadi menghirup setiap perkataan Allah. Nah, tapi tadi yang udah kalian mention, ada orang yang baca Alkitab itu tipenya preferensi banget. Maksudnya preferensi itu ya gue sukanya yang kisah-kisah perang aja gitu. Misalkan Perjanjian Lama tuh. Kan banyak banget tuh ya kan. Cita-cita perang. Daud, bangsa Israel. Terus hakim-hakim apalagi tuh. Dikit-dikit perang ya kan. Dikit-dikit perang. Jadi mereka cuma sukanya ya bacanya ya tipe-tipe gitu aja tuh. Preferensi. Kalau nggak cita-cita perang, nggak mau baca. Nah, tapi ada juga orang yang sukanya tuh sifatnya doktrinal atau kebenaran. Nah, yang doktrinal kan di Perjanjian Baru tuh. Jadi mereka cuma sukanya bacanya yang surat-surat kiriman, lalu Matius, Wahyu gitu. Tapi mereka nggak tertarik sama yang kayak cerita-cerita gitu di perang gitu. Nah, buat orang-orang yang tipe preferensi ini, mereka juga pasti punya anggapan, ya yang penting aku udah baca Alkitab kok gitu. Mau cuma tentang perang doang kah, apa yang penting kan baca gitu. Meskipun dia baca cuma yang dia suka aja gitu. Nah, kalau menurut kalian, orang yang tipe preferensi ini gimana nih? Karena pasti orang-orang yang kayak gini tuh kesulitan habisin baca Alkitab. Karena dia cuma baca yang dia suka kan. Jadi udah pasti jelas mereka sulit ngabisin baca Alkitab. Kalau yang tipe preferensi ya, ini sebenarnya aku pernah ngalamin juga, tapi waktu aku SD ya kan nggak ngerti nih, cuma tahu waktu itu sukanya baca kitab Wahyu karena kan kayak keren tuh di sana kan, SD baca Wahyu. Oh iya, Gila. karena kayak apa ya, kayak film yang imajinasi gitu, maksudnya kayak ada naga ntar ada apa namanya, apa ya, yang saling racun ya kan, mutiara-mutiara lah atau apapun itulah. Dia tuh menarik aku gitu kan waktu aku SD. Nah, tapi dari baca Alkitab yang gitu justru bikin aku malah nggak ngerti. Maksudnya kayak
aku nggak memahami, akhirnya jadi nggak mendapatkan makna dari 1 Timotius 3 ayat 16 yang mengatakan Alkitab itu hembusan Allah gitu. Jadi karena cuma bacanya itu doang gitu kan, yang ngerti apa gitu, maksudnya nggak ngerti maknanya juga apa, kenapa tiba-tiba bisa sampai ceritanya kayak di Wahyu. Jadi kayak nggak ngerti sebenarnya Alkitab ini bicarain apa sih. Karena itu buat teman-teman yang tipe preferensi, ada baiknya at least pernah baca dari awal sampai akhir. Kecuali nih kayak kita udah pernah baca, terus memang mau study ya kan secara khusus mengenai kitab itu, oke lah langsung baca itu. Cuma tetap pembacaan yang urut itu tetap perlu. Itu menurut. Ya, aku setuju banget tuh tadi Krista bilang yang terakhir. Mungkin emang kadang-kadang kita perlu baca yang kita perlu ya. Misalnya lagi lemah iman, kita mau baca Ibrani 11. Mungkin kadang-kadang kita butuh, makanya seringkali kan di Alkitab ada bagian yang kayak telepon emergency-nya gitu kan. Kamu lagi butuh apa? Butuh penguatan iman. Yang kayak gambar gitu. Itu ya, ada gambarnya. Iya, itu kadang-kadang maksudnya kadang-kadang kita lagi mau ngaku dosa, kita pakai Mazmur berapa itu? Yang mengaku dosa 51 ya? Terus emang kita kayak gitu baik, apalagi kita mau mendoakan firman itu kan. Cuman selain firman itu perlu juga yang setiap hari rutin itu. Misalnya kayak aku sendiri pribadi ya, misalnya lagi baca ulangan, seringkali pas baca kitab ulangan itu merasa kok hari ini kayak nggak baca Alkitab ya, karena yang aku baca nggak ngerti, angka-angka doang. Aku merasa butuh baca firman yang menguatkan, jadi aku baca lagi tambahan di Ibrani atau di kitab lain. Jadi menurutku sih nggak apa-apa, misalnya kita baca yang kita lagi butuhkan hari itu. Cuman jangan lupakan yang bacaan setiap hari yang teratur itu, karena kita perlu banget baca Alkitab yang selesai untuk mengetahui kronologi dan mengetahui benar-benar full gitu apa isi Alkitab. Karena kan ada orang Kristen yang mungkin nih kayak Krista nih kan desain yang interior gitu. Jadi imajinasinya tuh kuat. Nah, jadi waktu dia baca Alkitab tuh dia juga menerapkan personalitinya dia ke Alkitab gitu. Jadi makanya kalau dia baca Alkitab, misalkan contoh dia udah punya daily schedule kan. Terus pas dia lihat, wah hari ini hakim-hakim nih, semangat banget bacanya. Dia baca. Karena apa? Karena dia imajinasinya jalan gitu. Karena dia memang mungkin orangnya kayak ya suka desain. Tapi begitu dia lihat jadwalnya, ya bilangan, ya ulangan. Atau ya maksudnya gitu, ngerti kan? Yang kayak gitu-gitu. Atau mungkin imamat gitu. Berapa hasta, emas, kulit lumba-lumba gitu. Jadi nggak seru gitu, nggak jalan. Nah, jadi waktu dia, meskipun dia punya jadwal harian, begitu dia tahu, wah aku tahu ini ceritanya ini nih, bukan perang misalnya gitu kan. Nah dia akhirnya nggak baca gitu. Nah kalau orang yang preferensinya seperti ini, yang imajinasinya jalan, gimana? Ini kan ada anak-anak Isan ini Krista ini. Karena saya juga gitu dulu. Saya suka imajinasi. Jadi kalau nggak bisa diimajinasin tuh boring gitu bacanya. Ya, sebenarnya relate aku banget sih. Karena kalau tiap aku baca ya kan, aku paling suka ya kan kisah-kisah yang bisa aku visualkan. Jadi kayak yang bisa aku imajinasikan lah ya. Jadi sebenarnya ketika baca, aku lebih interest sama kisah di Perjanjian Lama ketimbang di Perjanjian Baru. Karena kan di Perjanjian Lama itu banyak cerita-cerita yang ya bisa divisualkan gitu kan. Lebih banyak lah. Tapi tetap ya, prinsipnya tetap sih, harus tetap baca. Jadi even kita suka, entah itu bisa diimajinasikan, divisualkan atau enggak, tetap harus dibaca. Karena justru kadang ada sesuatu yang kayak, terutama di Perjanjian Baru sih, ada hal-hal yang nggak divisualkan. Kayak misalnya
nasihat-nasihat dari Paulus nih. Itu kan cuma berupa nasihat, tapi justru itu tuh satu poin yang cukup penting gitu, nggak bisa dilewatkan. Ini kalau ngomongin yang tadi ya kan. Jadi nggak bisa kita baca menurut kita sukanya itu yang ini gitu kan, karena aku bisa imajinasiin ini gitu, atau kita sukanya yang ini karena aku suka nih tulisannya indah gitu kan. Nggak bisa, tetap harus baca. Suka nggak suka tetap harus baca. Nah, tadi kan itu visual. Nah, tapi ada orang yang tipenya tuh suka yang tipe-tipe nasihat tadi kayak Paulus kan. Jadi dia baca Alkitab itu cuma suka yang bagiannya tuh penuh perkataan yang apa ya, word of wisdom gitu. Kayak Kidung Agung. Nah, apalagi Mazmur, Amsal itu kan perkataan bijak semua kan kebanyakan kan. Surat kiriman Paulus juga. Nah, kalau Jessica gimana, Jess? Tadi kan visual kan diwakilkan oleh Krista. Nah, ini ada orang yang sukanya tuh kata-kata bijak gitu. Jadi dia cuma baca bagian yang ada kata bijak aja. Mazmur, tadi kan Mazmur 23 gitu. Atau Kidung Agung. Nah, itu gimana tuh? Ada solusi nggak buat orang-orang yang kayak gini nih? Oh, pas banget nih. Aku kemarin punya temen. Dia bilang, aku Jessica lagi banyak temennya galau ya? nih. Dia banyak temen kayak Jessica. Ini pas banget. Terus habis itu, aku galau nih, gak bisa tidur. Dia bilang gitu kan. Jadi, aku selesaiin baca Alkitab. Waktu itu, Kidung Agung sama Khotbah, dia bilang. Selesaiin. Kan. Terus habis itu, dia bilang, kok ini Khotbah bilang semua di bawah langit kesia-siaan kan, dia bilang gitu. Cuman aku bilang, itu memang betul. Tapi kan kita tahu ya, Raja Salomo itu nggak sepanjang hidupnya kan bagus dan benar di hadapan Tuhan kan. Kan dia pernah jadi orang yang jatuh, pernah menjadi orang yang karena dia punya istrinya ratusan sama gundik-gundiknya itu, kan dia akhirnya pernah ribuan ya. Dia 700, nyembah 300. Allah lain, Allah gundik-gundik dan istri-istri itu dia pernah menyembah. Jadi dia nggak menyembah Allah. Nah, ketika itu tuh dia sering nulis nasihat-nasihat yang kacau ya. Jadi kan contohnya dia nulis apa namanya? Ngapain manusia hidup kalau nggak bersenang-senang? Dia bilang, aku lupa ayatnya exactly kayak gimana. Cuman dia bilang kayak, kalau misalnya masih ada waktu, ya isilah hidupmu dengan bersenang-senang, nggak usah kerja keras kayak gitu. Kalau misalnya kita menjadi orang yang cuma suka puisi, cuma suka, saya suka kitab-kitabnya Mas, ini nih, Mazmur, Amsal, Kidung Agung, Khotbah, terus kita pas bacanya yang ngaco itu kan kita jadi salah dapat ini ya, salah dapat advice dari Alkitab itu. Cuman kalau kita sudah paham Alkitab, sudah pernah selesai baca, kita kan tahu, ternyata di kitab Pengkhotbah itu adalah di tengah-tengahnya ketika si Salomo itu lagi ngaco gitu kan, lagi menyembah Allah lain. Jadi ya nasihat tengah-tengah itu ya jangan dengerin. Tapi ketika dia terakhir dia baru sadar, ternyata segala di bawah langit itu kesia-siaan. Jadi kalau misalnya nih aku bilang ya, kalau misalnya aku nggak tahu nih ada hal seperti itu, pas aku bacanya ayatnya yang bilang ya udah kalian bersenang-senang aja minum anggur saja, kan saya bisa terbawa salah gitu kan. Cuman kalau misalnya kita sudah tahu ternyata itu waktu salah tidak benar, ya kita bisa nggak melakukan hal yang dia tulis itu. Jadi itu pentingnya mengetahui Alkitab terlebih dahulu ya, di atas preferensi. Jadi ya lagi ya, buat kalian yang nonton atau yang dengerin dan tipenya preferensi, tetap dianjurkan ya, bacanya urut. Kalau bisa konsisten. Supaya kalian tahu alurnya gitu kan, tahu alurnya. Jangan cuma preferensi tadi ya, visualisasi. Bisa dibayangkan, digambarkan, atau cuma suka yang tipenya puisi-puisi. Ya. Ya, ini adalah part 1 ya. Karena sebenarnya ada 6 case, tapi kita ngobrol 3 case pertama dulu. Ya, semoga yang dengerin
nggak cuma ngomong ini ya, gue Kristen. Tapi gue Kristen, gue juga bisa habisin baca Alkitab. Nah, coba belajar apa? Nggak cuma resolusi, terus nggak jadi orang yang preferensi, sama nggak jadi orang yang apa tadi ya, strategi lompat-lompat gitu. Tetap apa tadi harus urut ya, urut. Konsisten, urut, setia. Kalau bisa ajak rekan. Ya betul, rekan. Nah itu Ada dia. rekan. Iya. Tapi rekannya sama-sama vital ya, jangan yang fatal, sama-sama fatal. Sama-sama, karena kalau sama-sama males gitu kan, apa namanya, misalkan contoh nih, Jessica Vianney sama Krista kan partner. Sama-sama nggak suka baca Alkitab kan, terus lihat HP, wah Jessica nggak ingetin gue baca Alkitab nih, yes. Jadi sama-sama, nggak mau ingetin lagi. Sama-sama, sama-sama fatal jadinya. Nggak ada yang baca. Oke, siapa yang mau ending? Silakan ending. Tutup. Siapa yang mau ending? Jessica kali ya? Endingnya kasih ayat kayak atau semua... apa gitu. Oh, ayat ya. Coba ya. Mumpung ada kita di samping, kita ambil. Ini di belakang saya ada banyak Alkitab nih, lihat nih, ya kan, perpustakaan nih. Wah, tinggal pilih. Ada bahasa Jerman, bahasa... Ini kalau bahasa Korea, Krista bisa nih, translate Korea. Apa ya? Itu ada yang lagi baca Alkitab tuh, lihat tuh. Nah, nih. Atau orang itu lagi baca bikin tugas. Kalian lagi malam kan di sana kan, pasti kan? Iya dong, malam. Oh iya, kalau di US lagi pagi. Lihat nih, pagi kan? Oke. Ini yang kalau podcast nggak tahu ya maksudnya apa ya. Masih pagi di US. Oke. Apa namanya? Lagi inget tuh. Ayat yang mana ya? Kalian coba inget nggak yang iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan? Itu di mana ya? Roma. Pasalnya Chris. Googling dulu sih. Pakai handphone. Nggak hafal. Oh iya. Roma 10. Oh iya, Roma 10 juga. Di pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Firman Kristus kan ya? Katanya iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Hari ini ya, situasi hari ini kan seringkali membuat iman kita goyah ya. Apalagi kalian misalnya yang lagi belajar, waduh semester depan masih kayak gini nggak? Masih belajar di rumah nggak nih? Apalagi yang masih mau masuk kuliah atau nggak dari SMP ke SMA, banyak orang yang sedang bingung gitu harus gimana. Yang bagi yang kalian yang kerja juga jadi orang yang, aduh gimana nih kerjaan. Nah cuman dibilang kan iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Hari ini kalau misalnya, kalau aku pribadi, kalau misalnya hari ini merasa gak ada iman, gak ada harapan, itu berarti udah lampu merah nih. Berarti aku kekurangan firman. Hari ini juga, semoga kita menjadi orang yang semuanya dipenuhi oleh firman. Jadi kita penuh dengan firman, kita gak menjadi orang yang akarnya pendek, tapi menjadi orang yang akarnya dalam, yang punya iman. Jadi kondisi di luar seperti apa, akar itu tetap dalam di dalam Tuhan. Jadi tetap setia baca. Amin. Gitu sih, kayak Om ini ya. Om ini nih. Nah, nih. Iya. Iya. Baca. Apalagi kondisinya. Apalagi iya. Lagi ini pandemi kan. Banyak di rumah. Pasti banyak waktu. Jadi jangan dipakai buat nonton misalnya. Pakai buat baca. Tuh, itu dia. Ya. Ya, lagi-lagi kayak Om ini ya. Dia lagi PSBB tapi ya baca.
di ujung sendirian. Nanti saya temenin dia deh. Ya, oke. Ini episode pertama dari gue Kristen. Semoga Andrew bisa segera join ya, Andrew. Ya. Dan semoga kalian dengerin. Lagi baca ya. Mungkin Andrew lagi baca Alkitab ya, sibuk. Iya. Semoga dia lagi baca Alkitab. Ya, semoga kalian juga dengerin, terdorong ya. Ngakunya gue Kristen, juga bisa habisin baca Alkitab.